Halo Sobat Galeri Jam Tangan. Siapa yang tidak tahu jam tangan Rolex? Sudah pasti seluruh dunia tahu jam tangan Rolex. Kali ini Mimin Galeri Jam Tangan akan ngebahas jam tangan Rolex Submariner. Jam tangan para penyelam. Yuk kita bahas. Rolex Submariner sering ditiru, tak pernah tertandingi. Submariner pertama kali dirilis pada tahun 1953, setelah sebuah tantangan kepada pendiri Rolex, Hans Wilsdorf, untuk menciptakan jam tangan selam yang tak hanya fungsional, tetapi juga cocok untuk dipakai di malam hari dan acara resmi. Dari percakapan tersebut lahirlah Submariner, sebuah jam tangan perkakas dengan bezel putar, luminous markers, dan desain yang kurang sporty namun dapat dikenakan dalam berbagai situasi. Untuk benar-benar menguji Submariner, perusahaan merekrut Auguste Pichard, fisikawan dan penjelajah Swiss. Pada tahun 1953, Pichard dengan kapal selam Battischap pemiliknya menyelam lebih dari 3.100 meter di laut. Sebuah Rolex Submariner yang dirancang khusus turun bersamanya terpasang di lambung kapal. Ketika Battischap keluar dari air, jam tangan itu masih berfungsi dengan baik. Sebagian dari keajaiban Submariner terletak pada desainnya yang hanya mengalami sedikit penyesuaian sejak peluncuran pertamanya. Nomor referensi pertama adalah 6204 dan 6205 yang diproduksi dan dihentikan produksinya sebelum akhir tahun 1950-an. Model-model ini yang merupakan fondasi lini Submariner tetap memiliki beberapa perbedaan tampilan, termasuk penulisan nama Submariner yang tidak konsisten pada dial jarum berbentuk pensil dan tidak adanya pelindung mahkota. Versi Submariner yang terkenal antara lain 6538, James Bond asli yang memulai debutnya di layar pada tahun 1962, dan 5512, yang menstandardisasi mahkota jam tangan yang terlalu besar dan menambahkan pelindung mahkota yang melindunginya. 5512 diperkenalkan pada tahun 1959 dan tetap diproduksi hingga tahun 1978. Jam tangan ini juga merupakan pilihan utama aktor Steve McQueen, seorang ikon budaya yang dikenal karena kecintaannya pada mobil dan jam tangan. Pada akhir 1960-an, referensi 1680 mengukuhkan Submariner sebagai sesuatu yang jauh lebih dari sekadar alat selam dengan penambahan fungsi tanggal dan kaca pembesar Cyclops. Pada dekade tersebut, Rolex juga mengganti cat radiumnya dengan tritium yang lebih aman dan lebih stabil untuk digunakan pada pelat jamnya. Sebagai jam tangan fungsional dengan daya tarik pasar massal, Submariner generasi selanjutnya memperkenalkan model dua warna emas dan baja serta model emas murni. Submariner masa kini didasarkan pada model 14060 atau 16610 yang diproduksi dari akhir 1980-an hingga 1990-an dan berlanjut hingga abad ke-21. Pada tahun 2003, Rolex merayakan ulang tahun ke-50 Submariner dengan referensi 16610 LV. Sebuah Submariner Date dengan bezel hijau unik dan dial maxi yang produksinya berakhir pada tahun 2010. Dari segi tampilan, Submariner yang lebih baru menggunakan bezel cerah chrome Rolex dan tersedia dalam berbagai material. Saat ini, Submariner adalah model Rolex yang paling dikenal dan lebih dari 60 tahun setelah pertama kali diperkenalkan, Submariner terus menjadi standar. Wah, sepertinya penjelasan Mimin Galeri Jam Tangan sudah cukup panjang ya sobat. Kalau kalian suka sama video ini, silakan like, komen, dan subscribe biar kami semangat. Sampai jumpa pada video selanjutnya.